وحده وبحمده خالق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry semuanya, kali ini aku akan mengangkat sebuah kisah seorang mujahidah, yaitu Pocut Barin. Pocut Barin lahir tahun 1880 dari keluarga bangsawan di KW 16 Aceh Barat, di mana ayahnya bernama Teku Cuk Ahmad, seorang ule balang di Tungko. Masa kecil hingga remajanya sama seperti muslimah yang lainnya, di mana dia dibekali dengan ilmu agama dan atas bimbingan kedua orang tuanya. Hal inilah yang memunculkan kepedulian kepada kaumnya dan kedudukannya yang semakin disegani. Pada usia yang matang inilah kemudian Pocut Barin memutuskan untuk menikah dengan seorang ule balang di Gume, Waila Barat bernama Ampun Rashid. Keseharian masyarakat adalah dari hasil kebun, perairan dan juga hasil hutan. Namun semenjak kedatangan KP Belanda di wilayah Waila, mulailah mereka melakukan monopoli dan kekerasan kepada masyarakat yang tidak mau menjual rempahnya kepada mereka. Hal inilah yang akhirnya memicu pertengkaran, bahkan sampai kepada peperangan. Kekacauan dan penindasan inilah yang mendasari Pocut Barin akhirnya ikut dalam melakukan perjuangan untuk memperoleh keadilan dari orang-orang Belanda. Pocut Barin melakukan peperangan bersama dengan Cut Nyak-Dien, di mana pada saat itu Cut Nyak-Dien adalah sebagai pemimpin pasukannya. Ujian terberat Pocut Barin adalah dengan tertangkapnya Cut Nyak-Dien oleh Belanda dengan pengkhianatan ule balangnya, yaitu pada Sabtu 4 November 1905, dan disusul dengan meninggalnya suaminya dalam perlawanan melawan KP Belanda di wilayah Kejren Gume, Aceh Barat. Sejak itulah Pocut Barin melakukan mobilisasi pasukan dan mengambil alih kepemimpinan serta membangun benteng perang di Gunung Macan sebagai pusat pertahanan masyarakat untuk melawan Belanda dan mengatur strategi berikutnya untuk mengusir Belanda. Berbekal iman, ilmu, dan pengalaman saat berperang bersama Cut Nyak-Dien inilah yang dipakai oleh Pocut Barin untuk menaklukkan Belanda. Belanda dibuat kocar-kacir dan kehabisan akal untuk melakukan perlawanan masyarakat Aceh. Ratusan pasukan Belanda tergeletak mati oleh serangan Pocut Barin. Begitu juga dengan para jenderal yang telah belasan diterjunkan untuk menguasai masyarakat Aceh. Maka Belanda melakukan serangan di bawah Letnan Houtert pada tahun 1910 dengan membakar benteng Pocut Barin yang menewaskan banyak pasukan atau rakyat Aceh. Pembakaran selama sepekan telah menyisakan mayat yang gosong, termasuk mayat Teku Cuk Ahmad, ayah dari Pocut Barin. Sisa pasukan kemudian membangun pertahanan baru di kaki Bukit Tanoh Mirah. Penyerbuan ini menelan korban di kedua belah pihak hingga kaki Pocut Barin tertembak oleh Belanda dan akhirnya beliau ditawan oleh Belanda. Beliau dibawa ke kota Malabo, lalu kemudian dibawa kembali ke Kutaraja, yaitu kota Banda Aceh, untuk dilakukan amputasi pada kaki yang sudah membusuk. Karena fisiknya yang lemah, akhirnya Belanda mengembalikan lagi Pocut Barin ke Tungku, hingga kemudian di Tungku Pocut Barin diangkat kembali menjadi ule balang. Walau fisiknya yang sudah lemah, namun dia terus menyemangati pasukannya untuk terus melawan KP Belanda.
ini ia telah beristirahat dari panjangnya perjalanan hidup yang dilaluinya. Pocut Barin meninggal pada tanggal 12 Maret 1928, dikebumikan di Tungkup, Kecamatan Sungai Mas, Wailah, Aceh Barat. Kegigihan serta jasa-jasanya inilah yang akhirnya dikenang dan dijadikan sebagai penyemangat bagi seluruh masyarakat di Aceh untuk senantiasa menjadikan hidup hanya untuk Allah dan melakukan perlawanan hanya semata-mata untuk menjadikan agama Allah tetap ada di bumi Aceh. ما كانت لي عالبال يجيني يوم وتمشي وتخلي